Baik, Assalamualaikum Pak Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nasir. Bagaimana kabar Pak Datuk sore hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Pak Nasir gimana sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Baiklah Oke. Pak Datuk, Ya, mungkin seharian kita sudah bekerja tadi di sekolah. Pada sore hari ini dalam kegiatan pra supervisi coaching ini, saya di sini bertugas sebagai supervisor dalam kegiatan ini. Sebelum kita memulai dalam kegiatan pra-supervisi ini, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada Bapak. Mohon izin menyampaikan, yang pertama, bahwasanya dalam kegiatan ini terdapat penilaian sebagaimana yang bisa kita lihat di rubrik. Mungkin Pak Datuk juga sudah bisa melihat, agar ya, kita memperhatikan nanti kriteria penilaian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam kegiatan pra ini, saya ingin menanyakan kepada Pak Datuk, kira-kira kompetensi coaching apa yang spesifik yang ingin Bapak Datuk kembangkan? ya. Terima kasih Pak Nasir. Di kesempatan praktek coaching kali ini, saya ingin mengembangkan kompetensi untuk mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, jadi saya memikirkan bahwa dengan pertanyaan berbobot ini nanti kunci keberhasilan daripada coaching. Ya. Bagaimana kita bisa menggali apa yang ada, mengeksplor apa yang ada di diri coach sehingga permasalahan-permasalahan yang ada itu nanti bisa dicarikan atau mendapatkan jalan keluarnya. Begitu Pak Nasir. Oke, baik Pak. Berarti kompetensi yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak Datuk ya. Iya, iya betul Pak Nasir. Kemudian kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Bapak Datuk inginkan itu apa? Ya, indikator pencapaiannya tentu yang pertama kita bisa mengeksplor, menggali permasalahan-permasalahan yang ada di diri coach dan ujung-ujungnya nanti coach itu bisa mendapatkan solusi sendiri gitu. Kita bisa memandu untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga si coach nanti bisa mendapatkan jalan keluar daripada apa permasalahannya tersebut. Demikian Pak Nasir. Baik, terima kasih Pak Datuk sudah saya tangkap indikatornya. Sekarang silakan Pak Datuk lakukan praktek coaching bersama coach nanti, dan selama kegiatan saya akan memberikan pengamatan dan penilaian. Selamat menjalankan tugas. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat sore ya Pak. Sore Bu. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Bu ini bagaimana sehat? Alhamdulillah sehat juga Pak. Jadi begini ya Pak. Sebelumnya saya mohon maaf dulu sama Bapak karena telah meminta waktu ya sama Bapak untuk melakukan bincang-bincang kita pada sore hari ini. Nah, jadi bagaimana nih Pak? Bapak punya waktu beberapa Iya, menit iya, saja untuk ini. Oh iya, oke ya Pak. iya. Terima kasih. Jadi begini Pak. Sebenarnya saya ada unek-unek yang ingin saya sampaikan, tapi saya nggak tahu ya mau berbagi bersama siapa. Jadi saya ingat Bapak gitu, saya ingin berbagi sama Bapak, dan alhamdulillah Bapak menyediakan waktu gitu. Begini Pak, di sekolah saya itu saya menemukan sedikit masalah. Ini terkait tentang rekan-rekan guru yang ada di sekolah saya, di mana saya melihat itu rekan-rekan guru saya ini lebih banyak untuk mengajar itu menggunakan metode ceramah. Nah, jadi
Kira-kira seperti itu gambarannya, Pak. Iya, iya, baik. Makasih Bu Lini ya sudah memberikan kepercayaan ya untuk bercerita bersama saya. Namun perlu kita awali perbincangan kita Bu Lini bahwasanya kan waktu kita ini terbatas nih. Kalau seandainya nanti kita berceritanya itu terlalu melebar, tentu akhirnya kita nanti tidak dapat tujuan apa-apa. Nah, yang ingin saya tanyakan, kira-kira dalam waktu yang terbatas ini, eh, apa sih yang ingin Bu Lini tuju begitu dari percakapan kita ini? Oh ya, harapan saya ya Pak, nanti melalui percakapan kita ini saya dapat gambaran tentang permasalahan saya ini, maksudnya perubahan lah di sekolah saya ini ada gitu, yang bisa dilakukan terkait dengan cara mengajar rekan-rekan guru saya. Jadi intinya saya mengharapkan ada perubahan gitu Pak, seperti itu. Jadi Bu Lini agar cara mengajar teman-teman atau rekan-rekan Bu Lini itu ada solusi lah untuk supaya berubah dari apa yang ada sekarang begitu Bu Lini ya. Iya betul Pak. Ya baik Bu Lini. Jadi sekarang gambarannya rekan-rekan Bu Lini itu mengajar seperti apa sih gitu? Ah ya, terkait dengan hal ini menurut pengamatan saya ya Pak, dari beberapa kelas yang ada di sekolah saya itu rata-rata itu Bapak dan Ibu guru, rekan-rekan saya itu mengajarnya masih kebanyakan menggunakan metode ceramah. Nah, jadi mereka lebih sering ceramahnya daripada menggunakan metode yang lain. Nah, sementara kita di sekolah nih punya fasilitas, Pak. Nah, dan Ya, apalagi ya, sekarang kita harus mengikuti perkembangan zaman. Nah, harus lihat eh, apa peluang ke depannya. Nah, seperti itu, Pak. ya jadi seperti itu Bu Lini ya. Masih banyak di antara rekan-rekan Bu Lini yang mengajarnya pakai metode ceramah begitu. Sedangkan Iya, fasilitas atau prasarananya sudah mendukung menurut Bu Lini ya. iya. Iya, kira-kira kalau kita presentasikan Bu Lini, sarana atau prasarana pendukung untuk memberikan pengajaran atau pembelajaran itu secara beragam, bukan hanya ceramah itu, kira-kira berapa persen Bu Lini pendukungnya sekarang? Kalau terkait persentase, saya rasa itu lumayan tinggi ya Pak persentasenya. Kira-kira Hmm. sekitar 80%. Kita hanya punya 20%-nya yang tidak mendukung. 80%-nya itu mendukung. Nah, itu menurut pendapat saya, Pak. Iya, ya, berarti ada sekitar 80% sarana prasarana mendukung untuk memeragamkan pembelajaran gitu ya. Iya. Oke, baik Bu Lini. Jadi sekarang kalau kita bisa kasih interval lah dari angka 1 sampai 10. Nah, eh, pemanfaatan media atau prasarana pendukung pembelajaran supaya tidak ceramah itu dari rekan-rekan Bu Lini sekarang masih berada di angka berapa sih kira-kira? Oh, ya. Kalau untuk skala ini, jika kita rentang dari 1 sampai 10 itu, rekan-rekan saya itu beragam ya, Pak, ya. Em, tapi saya rata-ratakan kira-kira itu ada di eh, skala 5 seperti itu, Pak. Berarti sekarang berada di skala 5 ya. Bu Lini ini Ya, targetnya nih, targetnya kira-kira Bu Lini ingin sampai ke angka berapa sih teman-temannya? ya. Idealnya tentu 10 ya, Pak, ya. Itu Hmm. idealnya. Nah, Hmm. tetapi di sini tentu untuk mencapai idealnya ini, saya rasa gitu ya, eh, pasti punya hambatan gitu. Jadi tidak mungkin kita capai idealnya ini dalam waktu singkat 10. Jadi target saya itu saya rasa di angka 9 itu sudah cukup Iya, iya, sampai iya, itu. iya. Ya, berarti Bu Lini sekarang ingin dari angka 5 itu nanti berubah menjadi ke angka 9 ya, begitu ya? Iya, Betul, jadi Pak. baik baik Bu Lini. Jadi dari apa yang sekarang Bu Lini rasakan, apa yang sudah Bu Lini perbuat agar skala ini bisa naik dari angka 5 ke 9 gitu? Usaha-usaha yang telah Bu Lini lakukan selama ini. Oh ya, jadi saya sudah coba beberapa langkah kepada rekan-rekan guru saya, tentunya melalui pendekatan-pendekatan ya Pak. Saya sudah coba caranya itu
baik melalui pendekatan individu ataupun melalui boleh dikatakan mentoring sih, mentoring kepada rekan-rekan sejawat. Nah, belum banyak sih yang bisa saya lakukan, Pak. Jadi ini di tahap awalnya saya coba seperti ini gitu. Jadi yang di angka awalnya yang sudah Bu Lini lakukan itu adalah pendekatan ya, pendekatan menyampaikan kepada teman-teman bahwa supaya meninggalkan atau mengurangilah jatah untuk ceramah ini, begitu ya? Betul. Ya, oke. Sekarang Bu Lini, dari yang sudah Bu Lini lakukan itu, ada hambatan nggak yang Bu Lini rasakan? Em, Jelas Pak, ada hambatan. Hmm? Hambatan itu ada dari berbagai sumber ya. Saya rasa ada dari berbagai sumber. Saya maksud berbagai sumber ini seperti ini. Ada dari rekan guru saya, kemudian ada dari segi yang tadi, yang 20% yang saya katakan itu, yang Hmm. kita tidak punya gitu, dari sarana dan prasarananya itu. Jadi tentunya ada hambatan gitu Pak. Baik, baik. Jadi itu kan yang sudah Bu Lini ya, yang sudah dilakukan dan itu yang ada sekarang baru sampai di skala 5 begitu. Nah, kira-kira ke depan Bu Lini ingin melakukan apa sehingga target yang tadi Bu Lini patok itu bisa tercapai? Oh iya, tentunya terkait dengan metode yang ceramah tadi, supaya tercapai idealnya di angka 9 yang seperti yang kita bahas tadi ya Pak ya, saya coba, sebenarnya ini yang sedang saya pikirkan, apakah ini nanti mungkin atau tidak ya, saya kurang tahu juga. Saya nanti mungkin akan mencoba memberikan semacam pelatihan lah kepada rekan-rekan guru. eh, Mungkin nanti pelatihannya ini terkait tentang metode mengajar atau barangkali tentang bagaimana membuat media yang menyenangkan untuk anak-anak. Apa nanti boleh medianya nanti seperti kita manfaatkan sarana yang kita yang sudah ada 80% ini ya Pak ya. Eh, Boleh nanti kita bikin misalnya seperti kuisis, Kahoot, atau secara sederhana, yang lebih sederhana lagi kita bikin PowerPoint untuk media yang bisa kita tampilkan atau melalui video-video sederhana menggunakan berbagai aplikasi. Itu sih Pak. Ya, jadi itu rencana yang ke depan ingin Bu Lini wujudkan ya untuk Ya. memberikan apa namanya pengajaran atau pelatihan kepada rekan-rekan Bu Lini supaya mengurangi metode ceramah dan mengganti metode pembicaraan yang lain. Betul seperti itu Bu Lini? Iya Pak, betul sekali. Ya, ya. Kira-kira selain daripada pelatihan yang akan Bu Lini rencanakan itu, ada nggak usaha lain yang sekarang terpikir oleh Bu Lini untuk dilakukan supaya target Bu Lini 9 tercapai? Em, untuk usaha lain, saya tadi sudah coba ya untuk membuat pelatihan, kemudian apa ya Pak, kalau untuk usaha yang lainnya, saya rasa mungkin ini sudah maksimal. Saya rasa kalau nanti pelatihan ini terbentuk, berjalan sesuai rencana, ini saya rasa skalanya ini bisa meningkat gitu Pak. Jadi saya fokusnya ke pelatihannya ini nanti gitu. Ya, ya, baik, baik. Berarti nanti Bu Lini fokus ke pelatihan sebagai salah satu rencana untuk mewujudkan apa yang sekarang sedang Bu Lini rencanakan, begitu ya? Nah, oke, kita lanjutkan Bu Lini. Jadi, supaya target ini tercapai tentu kita harus punya apa namanya itu pemicunya begitu. Nah, kira-kira Bu Lini akan mulai melakukan rencana yang tadi telah Bu Lini lakukan itu kira-kira kapan? Terkait waktu, Pak, karena menurut saya ini pelatihan ini butuh waktu ya, butuh waktu dari segi persiapannya, dari segi sarana dan prasarananya, kemudian saya juga butuh untuk mengkomunikasikan dengan kepala sekolah terlebih dahulu dan rekan-rekan sejawat juga. Jadi saya rasa waktu saya juga lumayan panjang sih, Pak, gitu. Eh, saya akan usahakan nanti kira-kira seminggu atau 10 hari paling lama lah, insya Allah kita lakukan gitu.
Iya, baik. Berarti target Bu Lini sekarang 10 hari maksimal dari sekarang, pelatihan itu Iya, sudah terwujud begitu ya. Nah, iya. kira-kira siapa nanti yang akan bisa membantu Bu Lini agar rencana aksi yang akan Bu Lini lakukan ini itu bisa terwujud sesuai dengan apa yang Bu Lini rencanakan? Oh iya, terkait nanti dukungan dan bantuan yang saya butuhkan ini, pertama sekali tentunya dukungan dari kepala sekolah. Karena nanti memang beliaulah nanti yang akan berperan sangat penting ya Pak, menurut saya ini sangat penting di dalam rencana yang saya susun ini. Nah, kemudian setelah kepala sekolah, tentunya ada pihak lain seperti rekan-rekan sejawat saya, baik itu guru bidang studi, tenaga administrasi sekolah, ataupun nanti juga saya butuhkan bantuan-bantuan dari pihak yang lainnya. Jadi di sini saya memang butuh bantuan dan kolaborasi dari berbagai pihak. Iya, iya, baik. Baik Bu Lini ya, jadi di kesempatan percakapan kita kali ini, Bu Lini melihat ada memiliki kegalauan bagaimana teman-teman Bu Lini hari ini masih banyak melakukan pembelajaran dengan metode ceramah. Sedangkan prasarana pendukung untuk memperagamkan pembelajaran itu tersedia di sekolah. Ya, kemudian Bu Lini berencana untuk melakukan sebuah pelatihan membuat atau melaksanakan pembelajaran yang beragam dan maksimal 10 hari dari sekarang hal itu akan Bu Lini lakukan dengan bantuan rekan sejawat dan juga komunikasi dengan pimpinan sekolah. Betul demikian Bu Lini? Sekali Pak. Ya, kira-kira masih ada yang ingin Bu Lini tambahkan? Eh, saya rasa cukup untuk kesempatan kali ini. eh, Cukup sampai situ dulu Pak. Ya, iya, kita berharap ya Bu Lini ya, mudah-mudahan apa yang Bu Lini rencanakan itu berjalan sesuai dengan yang setelah kita targetkan. Nah, Bu Lini sekarang dari perbincangan yang telah kita lakukan ini, kira-kira perasaan Bu Lini sekarang gimana sih? Alhamdulillah ya Pak, perasaan saya itu eh, senang gitu, senang sekali, lega saya karena saya punya gambaran untuk kedepannya apa yang bisa saya lakukan untuk membantu permasalahan rekan-rekan saya di sekolah. Sedikit banyaknya itu sudah mulai nampak gitu Pak, sudah mulai jelas, sudah mulai tergambar apa yang akan saya lakukan. Begitu Pak. Ya, ya, baik. Tinggal aksinya Bu Lini ya. Insya Allah aksinya. Ya. Masih Apa ada ya? tambahan Bu Lini? Oh ya, Em, apa ya Pak? Saya rasa cukup ya, hanya sedikit saja. Tadi seperti yang Bapak sampaikan, harapan saya ini, apa yang saya rencanakan ini, mudah-mudahan berjalan dengan baik, mudah-mudahan mendapat dukungan dari semua pihak, dan apa yang saya tuju di awal tadi, apa yang saya harapkan di awal tadi itu tercapai dengan baik gitu. Jadi saya rasa itu saja Pak untuk kegiatan sore hari ini. Dan sebelum kita tutup nih, saya berterima kasih sekali kepada Bapak karena sudah meluangkan waktu, sudah bersedia mendengarkan keluhan saya, sudah bersedia ya, sudah berbagi gitu. Jadi uh, mungkin untuk sore hari ini cukup sekian dulu ya Pak. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Selamat sore Bapak. Assalamualaikum. Ya, sama-sama Bu Lini. Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, Assalamualaikum Pak Datua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nasir. Oke, baik. Bagaimana Pak Datua pelaksanaan coachingnya tadi? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar Pak Datua ya. Nampaknya indikator pencapaiannya sudah tergambar Pak Datua ya dari yang diinginkan tadi. Kalau kita menilai diri sendiri sudah, Pak. Sudah. Oke. Baik, Pak Datua, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan hasil observasi saya.
Sebagaimana refleksi singkat dari Pak Datuk barusan, secara garis besar saya menilai pelaksanaan coaching yang Bapak laksanakan ini sangat bagus sekali, sesuai dengan alur tirta dan menggunakan rasa. Tadi saya mengamati Pak Datuk bagaimana merespon, menerima, kemudian memberikan apresiasi, dan yang terpenting juga tadi itu memberikan rangkuman dan memastikan pemahaman bersama dengan OKOCI-nya. Kemudian sebagaimana yang Bapak Datuk targetkan tadi, kompetensi yang diinginkan itu menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Saya melihat secara umum itu sudah tercapai. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Pak Datuk yang telah melaksanakan kegiatan coaching ini dengan baik. Ya, terima kasih banyak Pak Nasir. Baik, namun kemudian Pak Datuk, pertanyaan saya di akhir sesi ini sungguh pun sudah bagus sedemikian. Kira-kira kompetensi lain yang mana yang ingin Bapak Datuk kembangkan dalam kegiatan coaching pada masa berikutnya? Ya, baik, terima kasih atas apresiasinya Pak Nasir. Kemudian juga terima kasih atas pertanyaannya. Dari kompetensi yang kita ingin kembangkan ke depan, saya masih ingin menggali lebih lanjut tentang kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot. Walaupun tadi di awal kita sudah memulai menargetkan hal tersebut, dan dari hasil coaching yang telah kita lakukan tadi, alhamdulillah itu berdasarkan penilaian dari Pak Nasir itu sudah tercapai begitu. Tapi kita masih ingin agar kompetensi ini itu bisa lebih digali lagi, diasah lagi, dipertajam lagi, sehingga kita bisa memang betul-betul menggali, mengeksplor sedalam mungkin apa yang ada di dalam diri coach ini, sehingga nanti dia akan mengalir sebagaimana mestinya dan akan mendapatkan solusi, tawaran-tawaran solusi yang beragam. Begitu Pak Nasir. Baik. Sangat luar biasa nih tanggapan dari Pak Datuk kan. Istilahnya walaupun saya melihat tadi sudah bagus, tapi Pak Datuk sendiri tetap merasa akan terus belajar, menggali, meningkatkan kompetensi tadi, yaitu pertanyaan berbobot. Mudah-mudahan apa-apa yang Bapak Datuk inginkan ini tercapai, dan kita semua juga bisa berbagi bersama dalam sama-sama kita belajar dalam kegiatan coaching ini, terutama mengenai peningkatan kompetensi menanyakan pertanyaan berbobot. Karena sebagaimana saya sampaikan di awal, memang kunci dari coaching itu ya tadi, memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke Pak Datuk, terima kasih. Dan kita sudah sampai di penghujung waktu. Selama kegiatan saya sebagai supervisor, terlebih terkurang saya mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan, dan sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Pak Datuk. Yap, terima kasih sama-sama Bu. Oke. Baik Pak Datuk, karena hari sudah menjelang maghrib, saya akhiri saja dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.